Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini kami akan membahas mengenai penggunaan tanda baca, di mana hal ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, penggunaan tanda baca sendiri itu terdapat 1 sampai 16. Namun di sini kami hanya akan membahas dari 9 hingga 16. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arini Puspitasari dengan NPM 1918031001 dan teman saya yaitu Denia Tamara Finka dengan NPM 1918031013. Kemudian ada Sekar Anastri Putri dengan NPM 1918031033. Jadi di sini kami yang pertama akan membahas mengenai pengertian tanda baca. Jadi apa sih tanda baca itu? Kemudian yang kedua ada jenis-jenis tanda baca dan contoh penggunaannya, bagaimana penggunaan yang baik dan benar. Serta yang ketiga yaitu kesimpulan. Untuk pengertian tanda baca sendiri, apa sih pengertian tanda baca? Tanda baca itu tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Itu menurut Cair pada tahun 2006. Kemudian ada juga menurut Wijayanti pada tahun 2015, yaitu tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik 2 dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Kemudian jenis-jenis tanda baca. Jadi di sini kita membahas dari 9 sampai 16. Untuk yang ke-9 itu sendiri yaitu elipsis, kemudian petik, petik tunggal, kurung, serta kurung siku garis miring, apostrof dan tanda ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai penjelasan dari setiap jenis-jenis tanda baca ini, apa sih dan bagaimana cara penggunaannya serta contohnya. Tanda baca pertama yang akan kami bahas adalah tanda elipsis, di mana tanda elipsis ini berupa 3 buah tanda titik. Lalu apa saja tata cara penggunaan tanda elipsis? Tata cara yang pertama yaitu tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis di sini menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam kalimat tersebut. Kemudian tata cara yang kedua yaitu tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, menurut saya seperti titik. Bagaimana, Bu? Tanda elipsis di sini menunjukkan adanya ujaran yang tidak selesai dalam dialog tersebut. Dalam penggunaan tanda elipsis ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Syarat yang kedua yaitu jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah tanda titik, di mana 3 buah tanda titik pertama untuk menandai penghilangan teks dan 1 titik untuk menandai akhir kalimat. Tanda baca yang kedua yaitu tanda petik. Tanda petik sendiri memiliki 3 kaidah dalam penggunaannya. Kaidah yang pertama yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kalimat merdeka atau mati diapit oleh tanda petik karena merupakan kalimat yang berasal dari pembicaraan Bung Tomo. Kaidah yang kedua yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Kata pahlawanku diapit oleh tanda petik karena merupakan judul dari sebuah sajak. Kaidah yang ketiga yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Kata amplop di sini diapit oleh tanda petik karena bukan merupakan makna aslinya, melainkan bermakna suapan atau sogokan.
Tanda baca yang ketiga adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal memiliki dua tata cara dalam penggunaannya. Yang pertama yaitu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, "Kau dengar bunyi kering-kering tadi?" Kata kering-kering diapit oleh tanda petik tunggal karena terdapat dalam petikan lain. Kemudian tata cara yang kedua yaitu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, kalimat dinding mata sebelah dalam diapit oleh tanda petik tunggal karena merupakan makna atau terjemahan dari kata retina. Tanda baca yang keempat adalah tanda kurung. Tanda kurung memiliki 3 kaidah dalam penggunaannya. Kaidah yang pertama yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, lokakarya dalam kurung workshop itu diadakan di Manado. Kata workshop di sini diapit oleh tanda kurung karena merupakan keterangan atau penjelasan dari kata lokakarya. Kaidah yang kedua yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Kalimat lihat tabel 10 diapit oleh tanda kurung karena merupakan penjelasan yang bukan bagian utama kalimat tersebut. Kaidah yang ketiga yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan ataupun dihilangkan. Contohnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari Kota Padang. Kata kota di sini diapit oleh tanda kurung karena keberadaannya dapat dihilangkan atau dimunculkan tanpa mengubah makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Untuk tanda baca yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sekar Anastri. Kepada Sekar dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh penggunaannya yaitu adalah Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Huruf D pada kata mendengar diberi tanda kurung siku dikarenakan adanya koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah aslinya. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai juga untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya yaitu adalah persamaan kedua proses ini buka kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 dalam kurung siku lihat halaman 35-38 tutup kurung perlu dibentangkan di sini. Kalimat lihat halaman 35-38 diberikan tanda kurung siku yaitu adalah sebagai keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Penggunaannya yaitu adalah contoh penggunaannya yaitu adalah Jalan Keramat 3 garis miring 10. Yang kedua, tanda garis miring dipakai juga sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Contohnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Penggunaan garis miring ini diartikan sebagai kata atau. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai juga untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh penggunaannya yaitu adalah buku pengantar linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Pada kata linguistik diberikan tanda garis miring pada antara salah satu huruf G di kata linguistik. Penggunaan garis miring tersebut bermaksud untuk mengoreksi atau adanya pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah aslinya. Yang selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh penggunaannya itu seperti mereka sudah datang kan? Katakan diberikan tanda apostrof dengan artian bukan.
sehingga dari kalimat tersebut dapat diartikan sebagai mereka sudah datang bukan? Yang selanjutnya adalah tanda ulang. Tanda ulang hanya dipakai untuk kepentingan tulisan cepat dan juga notula. Tanda ulang angka 2 digunakan untuk menyatakan pengulangan pada kata dasar. Contohnya yaitu adalah makan 2 yang memiliki arti makan-makan. Ada pula anak 2 yang memiliki arti anak-anak, dan juga buku 2 yang memiliki arti buku-buku. Baiklah, dari penjelasan beberapa tanda baca yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tanda baca digunakan dalam sistem ejaan di dalam bahasa tulis dan juga karya sastra, yang mana dapat membantu para pembaca untuk bisa lebih memahami makna tulisan dengan tepat. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan sebagai sumber bacaan dalam pengerjaan tugas mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Arini Puspitasari. Baik, terima kasih kepada Sekar dan Denia yang telah menyampaikan dan menjelaskan mengenai penjelasan dari macam-macam dan jenis-jenis tanda baca. Dan apabila kami kelompok 6 dalam menyampaikan penjelasan terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.